Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalem. Selamat berjumpa kembali dalam program Berkah Dalem pagi ini bersama dengan saya Romo Kristoforus Sutrasno Purwanto PR, Vikaris Paroki Santa Maria Fatimah Magelang. Seperti kita ketahui bahwa bulan Oktober ini oleh gereja ditetapkan sebagai bulan Rosario Suci Santa Perawan Maria. Pada bulan ini kita bersama seluruh umat beriman diajak untuk mempersembahkan bulan ini untuk menghormati Bunda Maria, Ratu Rosario Suci, dengan bertekun berdoa Rosario bersama setiap hari. Di dalam tradisi gereja secara khusus, doa Rosario bulan Oktober ini diawali pada tahun 1571. Pada saat itu, Paus Pius yang kelima mengajak seluruh umat beriman di seluruh dunia untuk memohon perlindungan Bunda Maria dengan berdoa Rosario. Seruan ini terjadi karena pada saat itu seluruh Eropa mengalami ancaman serbuan tentara Turki. Dalam pertempuran laut yang sengit di Lepanto, Spanyol pada tanggal 7 Oktober 1571, armada laut gabungan negara-negara Eropa Barat dapat mengalahkan armada Turki. Sebagai ucapan syukur, Paus Pius yang kelima menetapkan tanggal 7 Oktober sebagai peringatan Rosario Suci Santa Perawan Maria. Dalam perkembangan sejarah kemudian, penghormatan kepada Bunda Maria sebagai Ratu Rosario Suci tidak hanya dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober, tetapi dilaksanakan di sepanjang bulan Oktober. Pertanyaannya, sejak kapan doa Rosario dikenal dalam gereja Katolik? Doa Rosario sebagaimana kita kenal seperti sekarang ini mempunyai sejarah yang panjang. Doa Rosario sudah dikenal sejak abad 11 dan teks doa Salam Maria diambil dari kitab suci. Dalam perikop mengenai kunjungan Bunda Maria dan perikop mengenai penampakan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria, ada kata-kata Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Itu yang dikatakan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Sedangkan Ibu Elizabeth mengatakan, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Doa ini kemudian dipakai di dalam ibadat prefir para rahib dengan menambahkan kata Yesus. Pada abad 15 kemudian doa itu ditambahkan dengan doa permohonan. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Jadi doa Salam Maria seperti sekarang ini sebagian besar diambil dari kitab suci dan kemudian gereja menambahkan dengan doa permohonan. Dan doa Salam Maria dikenal luas sebagai sebagai doa yang populer di samping doa Bapa Kami. Dalam ensiklopedi gereja disebutkan bahwa praktek doa Rosario berasal dari kalangan para rahib monastik di abad pertengahan. Pada saat itu, ibadat harian para rahib di dalam doa-doa harian mereka, terutama di Irlandia dan Perancis, didaraskan 150 mazmur.
Karena kitab Mazmur itu cukup panjang, maka dibagi dalam 3 kelompok. Sehingga setiap hari orang hanya mendaraskan 50 Mazmur, sehingga kitab Mazmur itu kemudian disebut 350-an. Karena kitab suci ditulis dalam bahasa Latin, padahal tidak semua rahib menguasai bahasa Latin. Selain itu, beberapa Mazmur sangat panjang dan tidak mudah untuk dihafalkan, maka dicarilah doa yang lebih singkat, yang dikenal luas dan populer. Maka yang dipilih adalah doa Bapa Kami. Jadi doa Bapa Kami kemudian menggantikan doa Mazmur. Untuk mempermudah para rahib mengetahui jumlah Bapa Kami yang telah mereka daraskan, mereka menggunakan seutas tali yang diberi simpul manik-manik, sehingga saat itu dipakailah tali dengan 50 manik sebagai sarana berdoa untuk menandai, untuk mengetahui seberapa jumlah doa yang mereka ucapkan. Ketika doa Salam Maria juga semakin dikenal luas, maka doa Salam Maria itu menjadi alternatif dari doa Bapa Kami. Pada tahun 1409, Santo Dominikus menambahkan meditasi kitab suci pada rangkaian doa 50 Salam Maria itu. Dan di antara sekian banyak peristiwa dalam kitab suci, dipilihlah 15 peristiwa penting dalam sejarah keselamatan yang ada dalam Injil. 5 peristiwa itu diambil dari masa kanak-kanak Yesus yang kita sebut dengan peristiwa gembira. 5 peristiwa diambil dari kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang kita kenal sebagai peristiwa duka cita, dan 5 dari kehidupan Yesus dan Maria sesudah dimuliakan yang kita kenal sebagai peristiwa mulia. Jadi dengan demikian doa Rosario bercorak kristologis. Maksudnya dengan berdoa Rosario kita merenungkan karya keselamatan Allah yang terlaksana melalui Yesus Kristus. Paus Yohanes ke-23 mengatakan bahwa 15 peristiwa Rosario itu menjadi 15 jendela untuk memandang dunia dalam cahaya Tuhan. Tanggal 16 Oktober 2002, Paus Yohanes Paulus II mengeluarkan surat apostolik Rosario Santa Perawan Maria yang berisi penetapan satu rangkaian misteri penyelamatan yang disebut misteri cahaya. Misteri cahaya mengajak kita untuk merenungkan kehidupan Yesus dan Maria di depan umum. Lalu apa pentingnya, apa gunanya kita berdoa Rosario? Oleh Yesus, Bunda Maria telah ditetapkan sebagai Bunda kita. Di bawah salib, pada saat disalibkan, Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid yang berada di bawah salib, "Ini ibumu." Lalu kepada Bunda Maria dikatakan, "Bunda, itu anakmu." Pada Bunda Maria kita mendapatkan kepastian kepengantaraan permohonan kita kepada Yesus Putranya. Maka tidak berlebihan kalau Santo Yohanes Maria Vianney mengatakan, cukuplah kita berpaling pada Bunda Maria untuk didengarkan doa-doa kita, dan segera terdengar dari Tuhan yang menanggapi doa kita melalui Bunda Maria. "Ibuku, aku tidak menolak apapun yang ibu sampaikan."
Seperti kita ketahui, peranan Bunda Maria dalam sejarah keselamatan itu sangat unik dan tidak tergantikan. Dengan bebas, penuh iman dan penyerahan diri, dia ikut serta mewujudkan inkarnasi penyelamatan Allah, sehingga akhirnya Yesus sang penebus dosa menjadi manusia. Santo Yohanes Maria Vianney mengatakan, karena kesediaan Bunda Maria itu, ia meneguhkan aku untuk juga menyerahkan diri seperti Bunda Maria, meskipun di dalam ketidakpastian. Aku menyerahkan masa depanku, pengabdianku, bahkan kesucian hidupku untuk menjadi murid yang setia pada Sang Guru kehidupan, yaitu putranya Yesus Kristus. Melalui rosario kita menerima rahmat melimpah dari Allah dengan pengantaraan Bunda Sang Penebus. Dan itu secara jelas kita juga dari sejarah kita mengetahui betapa Bunda Maria selalu mendampingi umat beriman secara ajaib karena doa-doanya. Ada begitu banyak devosi di dalam gereja Katolik, tetapi devosi yang paling sempurna adalah devosi yang mempersatukan kita dan menguduskan kita dengan Yesus Kristus. Dan di antara semua makhluk, Bunda Maria adalah orang yang paling dekat dengan Yesus. Dialah yang membawa Yesus dalam kandungannya. Dialah yang disebut tabernakel sejati. Semakin sering hati kita dikuduskan melalui devosi ini, semakin dikuduskan pula diri kita dalam Yesus Kristus. Ini yang menurut hemat saya menjadi pertimbangan mengapa kita selalu dengan tekun dan setia diajak untuk berdoa rosario, mohon perlindungan, doa, dan bimbingan Bunda Maria agar kita semakin disatukan dengan putranya Yesus Kristus dan mengalami kekudusan di dalam relasi kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih dan berkah dalam.